Baik Bapak Ibu, ini kurang 1 menit, kita mulai persiapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga keadaannya sehat selalu. Hari ini kita akan membahas diseminasi atau yang sudah tergabung di grup diseminasi itu adalah Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus oleh trainer. Ini sedang divalidasi oleh Microsoft, jadi nanti menunggu pengumuman itu kalau tidak ada kendala tanggal 16. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada suara dari luar masuk, soalnya ini sedang di bengkel, sedang ada renovasi.
Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tanggal 5 sampai 7 Juli ini saya dan Bu Pramudita yang dari Jateng 39 itu sudah melaporkan kelulusan ke pihak Microsoft. Nah, kemudian insya Allah tanggal 16 Julinya itu rilis sertifikat untuk pelatihan sebagai trainer ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang melaksanakan diseminasi itu nanti akan dapat dua sertifikat. Yang satu adalah sertifikat sebagai peserta pelatihan trainer, kemudian yang kedua adalah sertifikatnya sebagai trainernya atau sebagai narasumbernya nanti. Kemudian pengumuman kelulusan dari panitia itu ini Bapak Ibu tanggal 9 Juli 2021. Kemudian pradiseminasi adalah persiapan diseminasinya sendiri adalah 12 sampai 17 Juli 2021. Kemudian untuk pelaksanaannya 19 sampai 21 Juli. Nah, tanggal 20-nya ini kan hari libur nasional ya Bapak Ibu, yaitu ada Idul Adha atau hari besar untuk yang beragama Muslim. Nanti kita enaknya bagaimana Bapak Ibu mau dimajukan atau dimundurkan, nanti kita bahas bersama. Jadi untuk pelaksanaan diseminasinya itu bisa serentak begitu Bapak Ibu. Untuk yang Jateng 39 dan Jateng 54. Ini mohon maaf Bu Pramudita belum bisa bergabung dengan kita karena beliau masih sakit. Jadi nanti saya yang akan membantu Bapak Ibu begitu. Kemudian untuk seperti pengajuan akun atau redeem kode, nanti Bapak Ibu mendapatkan itu semua lewat saya atau Bu Pramudita. Lebih nanti biar Bu Pramudita fokus untuk kesehatannya dulu, jadi Bapak Ibu mintanya atau koordinasinya dengan saya nggih Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas bersama, nanti diseminasinya itu 3 hari saja Bapak Ibu. Jadi bisa kita diskusikan mau tanggal berapa, monggo. Nanti berarti agenda hari ini diskusi pelaksanaan diseminasi selama 3 hari. Atau Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan sebaiknya tanggal berapa, begitu boleh, monggo. Mbak Ajeng, untuk kalau mau diutarakan tanggal-tanggalnya, belum jelas detail. Kalau pradeseminasi itu seperti apa kegiatannya, kenapa butuh 3 hari, begitu. Jadi nanti nek panjenengan beri gambaran dulu, nanti insya Allah bisa reka-reka waktu juga ikut sumbangsih reka waktu, gitu Mbak Ajeng. Oke, baik. Pertama, untuk pradiseminasi itu adalah persiapan Bapak Ibu menjaring peserta. Jadi Bapak Ibu nanti buat flyer seperti ini, bentar ada contohnya. Nah, flyernya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga diskusikan flyernya mau tiap individu buat sendiri atau mau dituliskan Jateng 39-nya atau Jateng 54-nya, nanti monggo. Kemudian untuk registrasinya silahkan Bapak Ibu mau satu link saja, nanti baru kita bagi. Ini trainer diseminasinya Jateng 39 dan Jateng 54 itu ada karena banyak yang sibuk nih Bapak Ibu, jadi hanya beberapa di sini. Nah, ada 13 trainer yang ada di grup dan
Alhamdulillah masih bertahan Bapak Ibu. Nah, itu berarti mau dijadikan satu link. Jadi kita menjaring peserta pelatihan itu mau jadi satu link. Atau Bapak Ibu buat sendiri, nanti direkap sendiri. Nanti bisa kita diskusikan, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk diseminasi ini, itu materinya tidak seperti ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan menjadi trainer kemarin dengan Bu Pramudita dan saya. Jadi untuk materinya itu tidak sebanyak itu Bapak Ibu, tetapi lebih disingkatkan saja. Contohnya untuk Microsoft Teams itu penugasannya juga tidak sebanyak ketika Bapak Ibu menjadi trainer. Nanti terserah Bapak Ibu mau penugasannya seperti apa, tetapi paling tidak acuannya seperti ketika mengikuti pelatihan menjadi trainer kemarin. Untuk penilaiannya juga diserahkan ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan ini sudah menjadi calon trainer. Ketika sudah lulus diseminasi, sebagai trainer diseminasi, berarti Bapak Ibu sudah layak atau sudah mampu menjadi trainer, begitu Bapak Ibu. Nah, karena ini 3 hari, yang disampaikan itu kecuali materi deploy ya Bapak Ibu, yang disampaikan adalah satu Microsoft Teams, itu lebih penyampaiannya lebih kayak penggunaan untuk meeting, kemudian upload penugasan atau materi, kemudian penilaian atau assignment, dan untuk diskusi saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti pasti untuk eksplornya bisa sambil berjalan ya Bapak Ibu. Nah, satu itu tadi Teams, kedua itu Microsoft Form itu untuk penilaian seperti form-form di platform yang lain. Jadi untuk ulangan atau untuk pretest, post-test, nah nanti itu disampaikan juga. Kemudian Microsoft Sway. Sway itu untuk media pembelajaran interaktifnya. Dan yang terakhir itu adalah kelas notebook. Kelas notebook adalah kita berinteraksi dengan siswa sekaligus bisa melakukan penilaian. Nah, untuk pelaksanaan diseminasinya, Bapak Ibu bisa atau kami perbolehkan antar trainer, jadi di antara 13 itu bisa joinan seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya Bu Priskila, Bu Afiati, sama Pak Juminto. Nah, ketiga trainer ini mau kolaborasi. Jadi maksimal 3 nih Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 3. Jadi contohnya ketiga trainer ini itu masing-masing itu harus ada pesertanya 20 nggih. Jadi nanti ada 60 peserta. Setelah ada 60 peserta, Bu Afiati menyampaikan Teams dan Form. Kemudian Bu Priskila menyampaikan Sway. Kemudian Pak Juminto kelas notebook. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi collaboration antar trainer itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3. Maksimal itu 3. Nanti untuk materi dan keperluan lainnya Bapak Ibu sudah saya upload di OneDrive, nanti saya share linknya nggih. Saya upload di OneDrive sudah ada. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu lengkap. Nanti kalau semisal Bapak Ibu kurang butuh bahan lainnya akan kami buatkan atau kami carikan seperti itu Bapak Ibu. Untuk bahannya sudah ada. Di sini ada panduan teknis diseminasi juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Sebentar saya share saja. Link ini bisa diakses dengan akun Guru Inovatif nih Bapak Ibu. Jadi saya buat hanya yang satu organisasi. Saya share di sini.
di kolom chat nggih Bapak Ibu. Nih, sudah saya share di kolom chat meeting kita. Jadi Bapak Ibu bisa nanti sambil baca-baca. Nah, itu untuk pradiseminasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh kolaborasi antar trainer maksimal 3 trainer. Kemudian tetapi tidak boleh satu kelas nih Bapak Ibu, tetap sendiri-sendiri. Contohnya Bu Aviati berarti nama tipsnya seperti ini boleh. Diseminasi MSFT, kemudian namanya trainer Bu Aviati, kemudian nama peserta diseminasi, seperti itu boleh. Jadi nanti Bu Aviati itu buat tim sendiri untuk 20 peserta atau lebih, kemudian Bu Priskila itu buat tim sendiri juga, seperti ketika kami, Bu Pramudita dan saya membuat masing-masing kelas. Jadi Bapak Ibu nanti posisinya sebagai trainer semua, seperti ini. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu buat. Yang isinya adalah peserta Bapak Ibu. Begitu. Kemudian untuk diseminasi ini disarankan menggunakan metode daring nggih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan blended atau istilahnya offline dan daring, karena kondisi masih seperti ini tidak disarankan nggih Bapak Ibu. Kemudian contoh flyernya tadi sebentar. Nanti kita diskusikan mau linknya itu mau jadi satu, kami yang buat, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses bersama, atau Bapak Ibu ingin masing-masing sendiri, nanti kita sambil diskusikan di WA Bapak Ibu. Untuk pelaksanaannya nanti monggo kita diskusikan juga, karena bertepatan dengan Idul Adha, tanggal 20-nya. Nih, Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti ingin memasukkan saya atau Bu Pramudita ke grupnya, diperbolehkan. Semisal nanti kita bisa bantu, pasti bakal bantu Bapak Ibu. Kemudian kewajiban Bapak Ibu nanti sebagai trainer adalah persiapan pradiseminasi ini Bapak Ibu, peserta training calon trainernya itu membuat atau menyebarkan flyer kegiatan seperti yang tadi saya contohkan. Nanti saya kirimkan di grup WA juga. Kemudian melaporkan hasil penjaringan peserta kepada trainer atau saya, master trainer,
itu agar dibuatkan akun guru inovatif. Kemudian untuk redeem code nanti saya berikan, jadi tiap-tiap trainer nanti redeem kodenya berbeda nih. Jadi contohnya Bu Wiwin dengan Bu Isti itu nanti redeem kodenya beda dari saya. Kemudian untuk seperti menyusun dan melaporkan hasil diseminasi nanti akan saya berikan contohnya semua Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa explore di Teams nih, karena saya sering upload materi atau bahan itu di Teams. Kemudian tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu boleh kolaborasi untuk penyampaian materi, tetapi untuk kelasnya harus sendiri-sendiri. Kemudian mengundang master trainer, saya dan Bu Pramudita sebagai guru atau owner. Kemudian mengatur jadwal pelaksanaan webinar dan kelas online Bapak Ibu masing-masing. Jadi karena tadi bentrok dengan Hari Raya Idul Adha, monggo Bapak Ibu bisa, kalau saya dan Bu Pramudita fleksibel saja Bapak Ibu, boleh maju contohnya tanggal 16, 17, 18 atau 22, 23, 24. Monggo. Jadi tidak boleh lebih dari tanggal 24 nggih Bapak Ibu. Kita cek dulu. Nah, nggih. Tidak boleh lebih dari tanggal 24. Karena untuk penyelesaian tugas itu kan butuh waktu ya Bapak Ibu, tidak dipungkiri semua sektor itu sibuk semua. Saya yakin Bapak Ibu agendanya pasti sibuk sekali, tetapi sudah disempatkan dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan. Jadi maksimal pelaksanaan diseminasi itu tanggal 24 nih Bapak Ibu. Ini hari terakhir pelaksanaan. Atau Bapak Ibu mau maju di tanggal ini hari kerja itu nggak apa-apa. Nah, makanya sebisa mungkin sampai tanggal 11 ini itu kita penjaringan peserta Bapak Ibu. Kalau ada 13 trainer di grup kita, berarti insya Allah ada 260. Begitu Bapak Ibu. Ada 260. Nah, nanti masing-masing trainer 20, lebih juga boleh. Kemudian untuk pelaksananya tadi disarankan online. Kemudian untuk offline-nya tidak direkomendasikan. Nah, di sini ada ketentuannya Bapak Ibu, maksimal 3 trainer diseminasi. Menghandle 20 peserta. Untuk pasca diseminasi atau setelah Bapak Ibu selesai melakukan webinar atau meeting, Bapak Ibu membuat laporannya dalam bentuk format SWE. Semua contohnya nanti akan saya sharekan ke Bapak Ibu. Link recorder Bapak Ibu setiap melakukan meeting jangan lupa direkod nih Bapak Ibu. Kemudian mendownload daftar hadir, jangan lupa. Screenshot atau foto kegiatan ketika Bapak Ibu melaksanakan diseminasi. Kemudian Bapak Ibu juga harus melaporkan nanti tingkat kelulusan peserta dari Bapak Ibu. Untuk sertifikat yang akan didapatkan peserta diseminasi nanti adalah sertifikat 32 jam dari Microsoft yang ditandatangani Bapak Iwan kemarin ketika kita pembukaan itu Bapak Ibu. Mungkin cukup
Ini penjelasannya Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi Bu Isti. Yang pertama kan kita nanti menjaring peserta begitu ya. Nggih. Itu tadi kan diperkenankan untuk bergabung 3 trainer begitu ya. Nggih, boleh Dalam maksimal. satu flyer tadi langsung 3 trainer begitu. Boleh. Atau semisal nih contoh ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita buatnya langsung seperti sebentar. Atau begini saja. Contohnya yang atas ini dibuat Jateng 54 sendiri atau Jateng 39 sendiri atau gabung, tidak usah ada Jatengnya nggak apa-apa. Untuk judulnya boleh pakai ini Bapak Ibu. Kemarin kami Master Trainer itu sudah sedikit koordinasi bagaimana sih supaya kan ini kita daring kembali ya Bapak Ibu karena kasusnya bertambah. Bagaimana sih biar ada peserta yang tertarik untuk mengikuti ilmu ini gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita dapatnya ini diseminasi optimalisasi Microsoft Teams dalam pembelajaran. Nah, kemudian fasilitasnya ini. Akun Office 365 gratis. Untuk OneDrive-nya ada yang 5 tera, ada yang 1 tera Bapak Ibu. Jadi ini tidak semuanya dapat 5 tera, jadi nanti diganti 1 tera saja. Atau insya Allah kalau enggak besok apa ya Bapak Ibu, saya buatkan contoh flyernya, nanti Bapak Ibu bisa sebagai referensi. Gitu Bu Isti. Oh gitu, ya. Yang kedua Mbak Ajeng, misalnya kita tidak dapat peserta 20 itu bagaimana Mbak Ajeng? Karena jadi saran saya ya Bu ya, saran saya bagaimana kalau linknya itu kita buat satu sama-sama. Ya, nanti Bapak Ibu yang 13 itu saya undang jadi bisa ngedit, bisa lihat seperti adminnya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi nanti kita bagi rata. Jadi dari 13 trainer itu langsung insya Allah besok kita bisa mulai nyebar flyer ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah malam saya buatkan contohnya. Jadi besok kita bisa nyebar flyer, entah itu contohnya dari Ibu Isti yang daftar ada 60, dari teman-temannya Bu Isti, atau dari rekannya Pak Susanto ada 15. Lah nanti nggak apa-apa, nanti kita bagi rata 20-20 gitu. Oke. Okay. Monggo yang lain ada lagi mboten Bu Isti? Nanti lagi Mbak Ajeng, biar yang lain dulu. Terima kasih. Sami-sami Bu.
Monggo, Bapak Ibu. Dilanjut Bu, dilanjut. Sudah Pak, untuk penyampaian seperti diseminasinya sudah. Ini kita tinggal diskusi saja. Jadi mau gimana? Kalau tadi saya usulnya linknya satu saja terpusat. Nanti 13 trainer Bapak Ibu bisa mengakses jadi sebagai admin. Kemudian untuk contoh flyernya insya Allah segera saya buatkan contoh. Jadi besok Bapak Ibu bisa langsung share ke status WA atau sosmed lainnya untuk menjaring peserta. Kemudian untuk bahan materi sudah ada di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu untuk contohnya seperti undangan, kemudian contoh laporan dan lain sebagainya nanti di sini. Oke, Bapak Ibu. Lagi Mbak Ajeng pertanyaan berikutnya. Tadi kan dalam pelaksanaan bisa 3 trainer bareng begitu. Iya. Berarti dalam satu pertemuan itu diikuti oleh 20 dari 3 trainer tadi. Benar. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi terus nanti penyampaiannya bisa bergantian begitu. Oke. Oh, oke. Kalau kelas Teams-nya masing-masing ya Bu. Jadi Bu Isti buat kelas sendiri, Pak Juminto buat kelas sendiri. Oke. Nah, nanti yang buat meetingnya monggo silahkan. Kalau 3 trainer itu contohnya hari pertama Bu Isti, hari kedua Pak Juminto, hari ketiga siapa gitu nggih Bu. Nah, nanti 3 trainer kolaborasi ini dijadikan presenter seperti ini Bu. Nah, nanti kan karena saya yang buat, jadi organisernya saya. Contohnya saya ingin menjadikan Bu Isti sebagai pembicara ini. Nah, Bu Isti jadi presenternya, begitu Bu. Nanti bisa kolaborasi. Kemudian jika Bapak Ibu ada kesulitan atau perlu bantuan saya, boleh. Karena untuk Bu Pramudita memang lagi full istirahat nih Bapak Ibu yang dari Jateng 39. Jadi beliau biar istirahat dan sembuh total dulu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Sementara itu. Iya, sami-sami Bu. Oh ya, dari saya Bu. Pripun Pak? Dari, oke. Kalau nanti dari misalnya ada 3 presenter, terus masing-masing presenter misalnya dapat 10-an lah misalnya ya, dapat 30 peserta. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ajeng bahwa masing-masing presenter itu membuat kelas sendiri-sendiri, berarti nanti masing-masing peserta mengirimkan tugas ke 3 kelas apa hanya cukup 1 kelasnya siapa begitu? Satu kelasnya saja, jadi contohnya 10 peserta di kelasnya Pak Juminto, berarti mengirimnya di Pak Juminto dan yang menilai adalah Pak Juminto gitu. Nanti saya dan kalau yang Jateng 54 menambahkan saya saja, kalau yang Jateng 39 menambahkan saya dan Bu Pramudita sebagai guru atau owner. Jadi kami bisa membantu Bapak Ibu jika ada kesulitan. Begitu Pak Juminto. Oke, maksud saya kan misalnya dapat ya 30 untuk 3 trainer, oh ya 3 kelas, berarti masing-masing trainer itu 10-10 nggih. Terus dan hanya ke trainer itu Pak, gitu yang mengumpulkan tugasnya. Oh ya, jadi nanti bagian 10 siswa, 10 peserta. Terus satu lagi, kemarin saya sempat deploy itu ke langsung Microsoft, tapi masuknya on Microsoft.
Oh, Microsoft itu untuk kategori kelasnya entah itu A3 atau A1 itu ya. Itu dalam diberitahukan dari Microsoft katanya berlaku hanya 3 bulan, tapi ternyata dari bulan Juli sampai bulan Desember berlakunya. Setelah itu, setelah bulan Desember tanggal 23 kemarin 2020, akun yang saya deploy untuk teman-teman guru sekecamatan sejumlah 162 itu nonaktif termasuk punya saya. Hmm. Nah, Oh, nggih, nggih. tetapi saya pun masih punya akun dari Jateng Pintar masih, terus ini dari Panjenengan juga ada. Nah, untuk yang dari Panjenengan ini bersama nanti akun yang akan kita buatkan, kita deploy untuk teman-teman guru peserta diseminasi, itu kira-kira masa berlakunya gimana, Bu? Seumur hidup, Pak. Yang penting tidak lupa akunnya. Passwordnya. Oh Gitu. gitu ya. Alhamdulillah nanti jadi bisa dipakai untuk selamanya begitu. Kemarin Nggih, selamanya. teman-teman, iya teman-teman saya itu pun eh, tanya ke saya itu karena saya deploy-nya lewat on Microsoft, tidak melewati SCH ID ataupun ke yang resmi seperti Panjenengan, akhirnya kan kedaluarsa, nah suruh beli. Nah, saya lagi Atau nyari lagi nih ini kira-kira aja, Pak. siapa yang bisa mendeploy yang kira-kira seumur hidup. Kalau Pak Juminto menginginkan deploy akun, nanti bisa saya japri kontak yang bisa membantu. Begitu, Pak. Jadi ini yang biasa membantu itu namanya Bu Titi dari Surakarta. Beliau itu sering membantu untuk yang masalah ketika deploy akun itu hanya 3 bulan atau hanya 6 bulan. Nah, nanti dibantu beliau jadi bisa seumur hidup. Begitu, Pak. Kalau Bapak menginginkan, nanti saya japri kontak beliau. Oh iya iya. Ya nanti kita lewat Panjenengan saja lah. Nanti kita lewat Panjenengan. Yang saya kenal sama Panjenengan sih, kalau lewat ya kan nggak kenal Oh, juga. nggih, nggih. Enggak apa-apa. Oke, oke. Berarti seumur hidup ya Mbak ya, ya Bu ya. Nggih. Untuk yang guru inovatif ini seumur hidup. Yang penting tidak lupa akun dan password. Oke oke. Nanti saya pastikan kepada teman-teman eh, memberikan semangat lagi untuk teman-teman untuk menggunakan akun Office 365 ini. Nggih. Begitu, monggo. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami Pak Juminto. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau penyampaian saya yang belum jelas, boleh ditanyakan. Atau persiapan apa saja nanti yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk diseminasinya.
Nggih, Nggih. Pak Bu, Heri. mau tanya. Itu berarti kita bikin kelas di tim ya Bu ya, untuk apa namanya, untuk trainer gitu, kayak seperti Bu Ajeng yang kemarin itu. Nggih. Benar, Pak. Terus registrasi peserta gimana Bu teknisnya? Kalau ini tadi kita lagi bahas hanya satu link saja, nanti saya buatkan Pak. Kemudian Bapak Ibu yang jadi trainer nantinya itu saya jadikan admin, jadi bisa mengakses form tersebut. Begitu Pak Heri? Oh, Atau jadi mau, nanti, nggih. jadi Atau nanti mau di sendiri-sendiri boleh. Oh gitu. Jadi nanti saya nunggu formnya dari Bu Ajeng atau gimana? Nanti kesepakatan bersama saja Pak Heri mau bikin sendiri-sendiri atau jadi satu terpusat begitu Pak Heri. Oh begitu. Oke. Terus flyernya Bu Ajeng yang bikin atau kita bikin sendiri? Saya berikan contoh, setelah ini saya buatkan contoh Pak, nanti mau pakai itu monggo, atau Pak Heri mau kreativitasnya ditambah sendiri juga monggo. Insya Allah setelah meeting ini selesai saya buatkan contoh. Begitu Pak Heri. Bu, untuk diseminasi ini di tim apa ada kelas khusus Bu, khusus untuk trainer? Sebentar. Kalau ini kan kemarin Bapak Ibu menjadi calon trainer kan kelasnya seperti ini nggih. Kalau semisal Bapak Ibu ingin ada kelas khusus sebagai trainer, nanti Bapak Ibu saya buatkan. Nah, khusus trainer, jadi apapun yang menyangkut diseminasi atau pengimbasan, saya share di situ atau gimana Pak Heri enaknya? Mau dibuatkan lagi tim baru atau tetap di sini? Monggo saya ngikut aja. Oh baik, nanti tak buatkan saja ya biar kita fokus ya Bapak Ibu. Jadi kalau di grup ini dan ini kan kemarin Bapak Ibu belajar materi sebagai trainer gitu. Jadi sudah banyak notif-notif, menurut saya lebih baik baru nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Segera nanti baru. Bu, untuk peserta nanti deploy akunnya bagaimana Bu teknisnya? Nanti kalau untuk dibuatkan akunnya Pak. Nggih. Nanti saya yang buatkan Pak. Oh, ngaten. Nggih. Nanti pakai guruinovatif.com atau .net, nanti sama saja. Oke. Ada minimal jumlah peserta nggak Bu? Nggih, 20 peserta per trainer. Nah, tadi sudah kami diskusikan Pak, kenapa kok linknya terpusat saja. Nanti kan bisa dibagi-bagi, begitu Pak Eri. Kemudian untuk semisal kemungkinannya kok, kan ini ada 13 trainer nggih di grup WA Pak Heri. Nggih. Berarti harus ada 260 peserta lah. Semisal nanti lebih, nah itu dibagi rata saja Pak Heri gitu. Oh nggih, berarti minimal 20 nggih Bu nggih. Per trainer pesertanya. Per trainer nggih. Dan boleh kolaborasi antar trainer maksimal 3 trainer Pak Heri. Jadi ketika melakukan webinar seperti ini, mau kolaborasi dengan trainer lain boleh Pak Heri. Jadi contohnya Pak Heri menyampaikan Microsoft Teams, kemudian Bu Wiwin Microsoft Form, kemudian Bu Aviati atau Pak Tri Adi Lukito itu yang kelas notebook boleh, tetapi tidak boleh kalau Pak Heri yang menyampaikan semua kan berarti nanti ada 13 tergabung di satu meeting. Nah, Pak Heri yang menyampaikan semua itu nggak boleh Pak Heri. Jadi harus dibagi 3 trainer.
Oh gitu. Nggih. Ini kayaknya lebih nyaman kalau pakai laptop ya Bu, kalau untuk apa diseminasi ini. Iya, memang disarankannya menggunakan laptop, Pak. Kalau menggunakan HP kan bisa, tapi di mode desktop dan itu kecil-kecil. Iya. Nggih. Nggih, sampun sementara itu dulu Bu, saya pertanyaannya. Nggih, Nggih, siap, Bu. Pak Eri. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain. Belum ada Bu, belum ada pertanyaan. Kayaknya sudah apa ya, lagi dalam pemikiran. Kalau sudah dicukupkan saja Bapak Ibu, kita lanjut di grup WA atau di Teams nggih. Nanti Nggih. Bapak Ibu juga sambil perkiraan pelaksanaannya kapan, karena Nggih. tanggal 20-nya tadi hari libur, jadi kalau saran saya atau usul saya itu kalau bisa sebelumnya atau sesudahnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, monggo. Izin on kamera sebentar Bapak Ibu untuk dokumentasi. Monggo.